Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita ketemu lagi pada sesi terakhir praktikum bersama saya dengan materi organ reproduksi pada wanita. Untuk lebih lengkapnya, kita sudah belajar pada saat kuliah beberapa waktu yang lalu, dan pada kali ini kita akan mengidentifikasi dari organ-organ yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Mari kita mulai. Nah, ini saya lambatin dulu ya videonya biar lebih bisa menangkap dan tidak terlalu cepat. Nah, ini adalah penampang sagital dari pelvis wanita. Ini adalah bagian anterior dan posterior. Kemudian kita dapat menemukan adanya vesika urinaria di bagian anterior. Dan di bagian posterior kita akan menemukan rektum dan anus. Lalu ini adalah bagian dari labia mayora. Dan di bagian yang lebih dalam adalah labia minora. Ini adalah kelenjar Skene dan glandula dan kelenjar Bartholin yang akan mengeluarkan mukus yang berfungsi untuk lubrikasi pada vagina. Nah, ini adalah penonjolan yang kita sebut sebagai klitoris yang merupakan jaringan erektil yang termasuk suatu struktur yang sangat sensitif pada wanita yang merupakan key pleasure of women pada saat sexual arousal ya. Nah, ini adalah bagian dalam dari organ genitalia mulai dari fimbriae. Di sini kita dapat menemukan ovarium. Nah, lebih lengkapnya kita dapat lihat di bagian ini. Nah, ini adalah cavum pelvis. Kita buka dulu agar lebih jelas ya. Ini adalah uterus di bagian tengah. Di bagian uterus ini dapat kita lihat bagian dari endometrium, tempat terjadinya implantasi. Lalu kemudian otot tebal yang kita sebut dengan myometrium. Dan ini adalah bagian bawah dari uterus yang kita sebut dengan cervix. Nah, lalu di bagian bawah cervix ini kita dapat menemukan os of the cervix atau ostium cervix ya. Dan ini ada sudut di bagian depan dan belakang dari ostium cervix ini yang kita sebut dengan fornix. Ini bagian fornix anterior dan posterior. Nah, lalu rongga yang ditunjuk ini yang seperti saya bilang kemarin yaitu namanya rectouterine pouch atau cavum Douglas. Kemudian ini adalah vesicouterine pouch atau excavasia vesicouterina. Yang di bagian depannya itu ada vesica urinaria. Nah, kemudian ini adalah saluran yang menghubungkan antara serviks dengan dunia luar yang kita sebut dengan kanalis vaginalis. Yang ditunjuk itu adalah ruge, yaitu lipatan mukosa yang akan mengalami dilatasi pada saat proses kelahiran bayi. Nah, kemudian di sini kita dapat melihat labia minora dan labia mayora dengan lebih jelas. Dan ini adalah bagian klitorisnya. Bagian klitoris ini merupakan lanjutan dari lipatan labia minora yang menonjol di bagian anterior yang kemudian dia akan diselubungi oleh prepusium. Nah, kemudian ini ada suatu saluran ya menghubungkan antara vesika urinaria yaitu kita sebut dengan uretra, di mana muaranya adalah UE ya, yang termasuk yang dapat kita temukan pada eksternal genitalia pada wanita. Jadi kalau saluran urinary uretra pada wanita itu dia lebih pendek daripada laki-laki, sehingga pada wanita itu dia lebih beresiko terjadinya UTI atau urinary tract infection. Nah, itu tadi adalah model. Sekarang kita lihat dari kadaver. Ini adalah penampang transversal ya dari pelvis wanita. Kalau transversal itu berarti kita lihat dari atas ya.
sekarang kita orientasi lokasi dulu. Ini adalah bagian anterior ya, karena di sini kita dapat menemukan pubis, lalu vesika urinaria, uterus, baru kemudian rektum. Ya, kita orientasi dulu, jangan sampai bingung yang mana depan, yang mana belakang ya. Jadi ini adalah penampang sagital dari female pelvic cavity atau cavum pelvis pada wanita. Nah, posisi anteriornya ada di sebelah sini. Bagian posterior di sebelah sini. Jadi nanti di sini ada simfisis pubis, sedangkan di bagian belakang itu ada columna vertebralis. Nah, ini kita dapat menemukan simfisis pubis di bagian depan dan ini adalah sakrum. Nah, di bagian depan dari cavum pelvis ini kita dapat menemukan vesika urinaria atau urinary bladder. Kemudian ini ada vesika urinaria ya. Jadi kalau misalnya wanita pada wanita yang hamil, semakin besar uterusnya, dia akan semakin mendorong vesika urinaria di bagian depan. Nah, sehingga pada wanita yang usia kehamilannya itu sudah di semester ketiga terutama ya, maka dia untuk akan lebih sering BAK ya. Kenapa? Karena uterusnya itu akan menekan vesika urinaria. Nah, ini yang dapat kita lihat ini adalah bagian dari fundus uterus, di mana di bagian belakang dari uterus ini kita dapat menemukan kolon sigmoideum yang dilanjutkan dengan rektum di bagian belakang uterus. Kalau ini kolon sigmoideum, di mana bagian bawah dari kolon sigmoideum itu adalah rektum yang letaknya persis di belakang uterus. Ya, lalu selanjutnya ini adalah bagian yang ditunjuk adalah bagian fundus uteri. Fundus uteri yaitu bagian uterus yang berbentuk seperti kubah. Lalu ini adalah corpus uteri, di mana nanti corpus uteri ini akan dilanjutkan sebagai cervix di bagian bawahnya lagi. Lalu kemudian di bagian lateral dari uterus ini kita dapat menemukan suatu struktur ya, yaitu tuba fallopi atau tuba uterina. Nah, ini adalah tuba uterina yang terdiri dari bagian-bagiannya adalah yang pertama adalah bagian infundibulum ya, yang dimana bagian ujung infundibulum ini dia terdapat suatu struktur kayak jari-jari yang kita sebut dengan fimbriae yang berfungsi untuk menangkap oosit pada saat proses ovulasi. Tuh bentuknya kayak jari-jari. Lalu kemudian fimbriae ini ada di bagian infundibulum ya. Tuh, lalu kemudian dilanjutkan dengan bagian yang kita sebut dengan ampula ya, yaitu bagian yang paling panjang, di mana ampula ini adalah bagian dari tuba uterina tempat terjadinya fertilisasi. Lalu kemudian setelah ampula, kita dapat menemukan bagian dari tuba uterina yang kita sebut dengan ismus, yaitu bagian dari tuba uterina yang agak menyempit ya, di mana di sini adalah tempat yang paling sering terjadinya kehamilan ektopik. Dan bagian terakhir adalah bagian pars intramural dari tuba uterina, yaitu bagian tuba yang terletak di dekat di dalam uterus ya. Nah, ini kita lihat di bagian belakang inferior dari tuba uterina ini kita dapat menemukan ovarium. Nah, ini ovarium bentuknya bulat oval kecil ya, dimana ovarium ini dia berfungsi untuk tempat perkembangan sel telur. Nah, kemudian ini adalah mesovarium yang menghubungkan tuba dengan ovarium. Nah, ini sama ya, di sebelah kirinya juga sama. Ini adalah ovarium yang terletak di fossa ovarica yang dihubungkan dengan tuba uterina melalui ligamen mesovarium.
atau kita sebut namanya ada ligamentum ovarii proprium. Nah, ini adalah ligamentum ovarii proprium, yaitu suatu ligamentum yang menghubungkan antara tuba uterina dengan ovarium. Lalu kita lihat nanti di bagian anterior kita dapat menemukan ligamentum rotundum. Nah, ini kan tuba uterina nih. Nah, di bagian depannya ini adalah ligamentum rotundum atau round ligamen dari uterus yang akan menghubungkan uterus dengan bagian dinding anterior dari ligamentum rotundum ini dia akan masuk ke kanalis inguinalis ya. Jadi dia identik dengan vas deferens pada laki-laki. Gitu kalau ligamentum rotundum ini. Kalau pada laki-laki kan dia kanalis inguinalisnya diisi oleh funiculus spermaticus, sedangkan pada wanita kanalis inguinalis itu dia isinya ligamentum rotundum tadi ya, dia akan menggantung uterus. Jadi nanti ligamentum rotundum itu dia akan masuk ke kanalis inguinalis, sedangkan kemudian dia akan menggantung uterus dan diteruskan masuk ke labia mayora. Lanjut. Nah, ini yang didemonstrasikan ini adalah suatu rongga ya, yang pada saat kuliah kemarin yang saya sebut sebagai excavatio atau vesicouterina pouch atau excavatio vesicouterina yang terletak di antara uterus dan vesica urinaria. Kemudian di bagian posterior, suatu rongga yang terletak antara rektum dan uterus kita sebut dengan cavum Douglas atau excavatio rectouterina atau bahasa Inggrisnya adalah rectouterine pouch. Lalu di sini juga kita dapat mengamati adanya suatu lipatan peritoneum yang sangat luas ya, yang kita sebut dengan broad ligament atau ligamentum latum. Tuh semua itu sebenarnya ada lipatan peritoneum yang kita sebut dengan ligamentum latum atau broad ligament. Jadi kalau saya tadi ada menyebutkan mesovarium, itu sebenarnya mesovarium adalah bagian dari ligamentum latum. Baik. Kita lihat penampang sagital dari pelvis wanita di kadaver ya. Ini kita orientasi dulu lokasi. Kalau ini adalah kadavernya kita potong dari bagian, ini adalah bagian anterior, ini adalah bagian posterior. Ini bagian atasnya atau superior, ini bagian inferior. Ya. Nah, ini adalah simfisis pubis. Ini vesica urinaria, ini uterus, ini rektum. Oke, kita orientasi dulu, orientasi letak dulu biar nggak bingung ini apa sih gitu ya. Saya ulangi, adalah ini bagian depannya, ini bagian belakang, ini bagian superior, ini bagian inferior. Di sini ada simfisis pubis, vesica urinaria, uterus, rektum, kemudian ini adalah vagina ya yang akan diteruskan ke bawah. Kaki di mana? Ya bagian bawah lah ya. Oke, baik kita mulai. Ini adalah organ sistem reproduksi wanita. Di bagian anterior ini ada simfisis pubis. Lalu ini adalah sakrum ya. Kemudian di bagian depan ini kita dapat melihat ada vesica urinaria atau urinary bladder. Ini adalah uretra ya. Nah, di bagian belakang dari vesica urinaria ini kita dapat menemukan uterus. Jadi uterus itu letaknya berada persis di belakang vesica urinaria. Jadi kalau misalnya dia tidak dalam proses kehamilan, posisinya bisa kayak gini. Ada beberapa variasi posisi ya. Nah, ini di bagian bawah dari uterus itu akan diteruskan dengan vagina.
Nah, ini adalah vagina. Ini kita sebut sebagai sudut anteversion atau 90 derajat kalau posisinya 90 derajat. Nanti boleh dilihat lagi di literaturnya ada beberapa variasi posisi dari uterus ya. Kalau yang ini yang ditunjukkan ini adalah dengan sudut 90 derajat yaitu anteversi namanya. Ini kita lihat jelas sekali ya miometrium dari uterus dan juga bagian endometriumnya. Nah, ini adalah bagian serviks dari uterus. Lalu, nah ini adalah bagian serviks di bagian supravaginalis. Ini kita buka vaginanya. Nah, ini adalah bagian serviks yang kita sebut intravagina. Ya, ini adalah os serviks. Ini adalah kanalis cervicalis di mana nanti muaranya adalah ostium cervix ya atau mulut rahim. Nah, kemudian di bagian belakangnya kita dapat menemukan kolon sigmoid yang diteruskan dengan rektum. Ini rektum. Lalu di bagian bawah dari rektum kita dapat menemukan kanalis analis ya, di mana ini kita lihat warnanya agak berbeda kalau udah level kanalis analis karena dia mengalami hiperpigmentasi di bagian bawah. Nah, ini kalau misalnya pada wanita itu kita ada 3 saluran ya. Yang pertama adalah saluran dari vesika urinaria, uterus, untuk diteruskan ke vagina, dan rektum ke anus. Sedangkan kalau pada pria dia tidak ada uterus, jadi sehingga kalau pada pria salurannya hanya ada 2. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.